Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Di sini kita lihat di bagian browser kita tertulis judulnya tetap waspada, corona masih ada. Kemudian di bagian bawahnya untuk kontennya tertulis semoga sehat selalu patuhi 5M. Nah, sekarang coba kita akan buat sebuah informasi di bagian bawah dari judul ini sehingga kita bisa menampilkan untuk data yang berbeda-beda, misalnya untuk yang penulis berbeda, dia akan menampilkan data yang berbeda pula. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang dimiliki oleh coding kniter 4 ini namanya adalah view cell. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita coba lihat. Kita menuju dulu ke bagian Visual Studio Code kita. Oke, kemudian kita sudah buka di sini ada controllers-nya. Kemarin kita sudah buat tulisannya di bagian filenya namanya adalah halaman.php yang menampilkan di bagian indeksnya. Kemudian kita juga buat view ya, tulisannya yang sama halaman.php ya. Sekarang kita menuju ke bagian halaman.php di bagian controls dulu. Kita buat ya misalnya sebuah function di sini kita masukkan public function. Untuk nama functionnya misalnya kita berikan info. Oke. Kemudian di bagian info ini akan mengeluarkan data ya, kita berikan return. Oke, kita berikan return, misalnya kita berikan tulisan ditulis di kategori titik 2, kemudian kita berikan bold misalnya. Kategorinya misalnya berita, kemudian kita berikan koma, kita berikan nama penulisnya, penulis titik 2, kita berikan bold juga. Tulisnya misalnya Sugondo. Oke, kemudian kita Ctrl S. Coba nanti di bagian halaman.php di bagian view, kita akan letakkan ya info ini ya, function info ini di bagian bawah dari judulnya dan kita bisa menggunakan view cell ya. Coba kita lihat dulu di bagian halaman.php di bagian dalam view. Oke, kita akan panggil data ya, function yang kita buat baru saja tadi dan kita akan panggil dia sehingga akan diletakkan di bagian bawahnya. Oke, kita masukkan di sini, kita tuliskan php echo view cell. Oke, kemudian kita panggil di sini. Untuk alamatnya kita masukkan backslash app, kemudian tadi kita buat di bagian controllers. Oke, backslash lagi, kemudian nama dari kelasnya halaman, kemudian titik 2 ya, double titik 2 ya, kemudian dimasukkan di bagian berikutnya nama functionnya. Nama functionnya adalah info, kita masukkan di sini info. Oke, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita coba refresh. Nah, dia menuliskan di bagian bawahnya ya, ditulis di kategori berita dan penulisnya adalah Sugondo. Ya, kita memanggil di sini untuk functionnya yang kita buat di bagian kelas halaman. Nah, bagaimana caranya kita akan coba ya, dia tidak akan melakukan akses kepada sebuah kelas ya. Kita bisa memanfaatkan library sehingga dia bisa kita letakkan di bagian dalam dari kelas library. Sekarang kita menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Oke, kemudian kita scroll. Kita coba cari libraries ya, ini libraries. Kita coba buat sebuah file misalnya, kita masukkan lib_halaman.php, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita masukkan PHP-nya. Kita berikan namespace dulu, namespace-nya adalah di bagian app, backslash, kemudian libraries, titik koma, kemudian kita masukkan kelasnya kita masukkan sesuai dengan nama file yang kita buat tadi, lib_halaman, kemudian tanda kurung kurawal. Di sini coba kita akan buat sebuah fungsi ya, kita masukkan function, spasi, info. Oke, kemudian kita return di sini, return. Kita masukkan data-datanya, ditulis dalam kategori 2, kita berikan bold. Kategorinya adalah berita dengan penulis 2, kita berikan bold lagi. Kita berikan nama Sugondo ya. Kemudian kita Ctrl S. Oke, sekarang kita akan coba akses ya lib halaman ini sehingga dia akan diakses di bagian view. Kalau tadi sebelumnya kita letakkan di bagian view-nya kita panggil dari controller, sekarang kita akan akses dia akan dipanggil dari lib halaman. Sekarang kita menuju ke bagian halaman.php di bagian view.
Oke, tadi kita memanggilnya dari controllers ya. Sekarang kita ganti bukan dari controllers lagi, tapi dari libraries. Libraries, R-nya double, sorry. Kemudian app libraries, kemudian nama kelasnya lib_halaman. Ctrl S. Kita panggil dengan function yang sama, namanya adalah info ya. Sekarang kita coba lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh. Oke, dia menampilkan data dari libraries ditulis dalam kategori berita dengan penulis namanya adalah Sugondo ya. Kita melihat di sini ya, untuk tulisan berita dan juga Sugondo, dia dipanggil berdasarkan data yang langsung dimasukkan ke dalam libraries. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya ini kita masukkan ke dalam parameter saja ya? Bagaimana caranya? Coba kita lihat. Oke, sekarang kita menuju di sini. Dia langsung memanggil dari infonya. Padahal bisa jadi untuk infonya nanti bermacam-macam ya. Nah, sekarang kita akan coba buat parameter ya di bagian kelas lib halaman tadi. Sehingga dia bisa menerima untuk parameter yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita menuju ke bagian lib halaman lagi. Kita scroll ke kanan. Kemudian kita masukkan di sini untuk parameternya. Kita masukkan dolar. Kemudian kita masukkan parameternya misalnya parameter misalnya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang tinggal di sini kita panggil dari parameter yang dimasukkan. Kita masukkan tanda pembuka dulu petiknya, kemudian di sini parameter. Kemudian di sini tinggal kita panggil berdasarkan array yang dimasukkan, misalnya kategori, ya ini untuk menampilkan kategorinya. Kemudian kita scroll ke kanan, ini Sugondo kita ganti menjadi petik. Tanda, oh bukan positif ya, tanda titik ya kalau di PHP. Ini parameter, ya, kemudian titik penulis. Oke, yang depan juga kita ganti, bukan positif tapi titik. Belakang juga kita ganti menjadi titik. Kita Ctrl S. Oke, sekarang kita menuju ke bagian halaman.php lagi di bagian view. Kita manggilnya seperti ini dan untuk memasukkan parameternya kita berikan koma. Ya, setelah memanggil untuk fungsinya, kita masukkan koma, kemudian kita bentuk dalam array. Oke, kemudian kita masukkan untuk parameter-parameternya ya. Kita masukkan di sini kategori. Kita berikan tanda panah, kemudian kategorinya misalnya kita masukkan berita. Kemudian kita masukkan parameter yang berikutnya, penulis. Kita berikan tanda panah, kemudian kita masukkan untuk penulisnya Sugondo misalnya. Kita Ctrl S, coba kita lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh. Ya sudah menampilkan ditulis dalam kategori berita dengan penulis Sugondo. Sekarang coba kita lihat bukan berita dan juga penulisnya bukan Sugondo lagi. Kita ganti ya. Misalnya ini kategori informasi. Kemudian penulisnya bukan Sugondo tapi Joyo Puspito misalnya. Kita Ctrl S, coba kita lihat lagi. Kita akan refresh. Oke, sudah berganti ya informasi, kategorinya informasi dengan penulisnya Joyo Puspito. Nah, kita menampilkan untuk library-nya langsung kita masukkan untuk datanya ya, sehingga kita masukkan langsung ditulis dalam kategori informasi dengan penulis Joyo Puspito. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa masukkan ke dalam view di bagian libraries-nya, dan kita akan masukkan ke dalam direktori yang lain ya. Coba kita lihat. Sekarang menuju ke bagian lib halaman. Oke, di sini. Kita akan tulisan ini ya, tulisan di bagian bawah ini kita akan masukkan ke dalam view saja ya, ke dalam view saja. Ini coba kita blok ya, kemudian kita Ctrl C. Kita buat sebuah direktori di bagian dalam dari view. Oke, kita buat sebuah file baru atau direktori dulu ya, direktori dulu. Kita berikan nama komponen. Kita enter. Kemudian kita buat satu file baru. Kemudian kita masukkan namanya halaman_info.php. Kita enter. Kita letakkan tadi yang kita copy dari lib halaman tadi. Kita Ctrl V. Ya, coba saya view untuk Word Wrap. Ditulis dalam kategori. Oke, kemudian kita berikan bold. Di sini kita echo. PHP echo echo. Kategori. Ini kita tutup untuk PHP-nya.
Kemudian penulis, ini kita tuliskan PHP Eko. Ini juga kita berikan penutup untuk PHP-nya. Oke, tidak usah pakai titik koma, kita Ctrl S. Ini untuk bagian dalam dari directory view, kemudian di bagian dalam dari directory view ada directory namanya komponen. Di dalamnya ada tulisan halaman_info.php. Nah, sekarang kita akan coba panggil file halaman info.php ini di bagian lib halaman kita. Oke, kita coba lihat. Ini kita ganti ya, kita ganti menjadi view. Oke, kemudian kita panggil dari komponen /halaman_info ya. Kemudian kita masukkan untuk parameternya. Parameternya kita masukkan data saja. Oke. Kemudian di sini kita masukkan untuk data parameter isiannya dari parameter. Titik koma. Kita Ctrl S. Coba kita lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh. Ya, dia sudah menampilkan data yang sama ditulis dalam kategori informasi dengan penulis Joyo Puspito. Kita pastikan dulu mengganti untuk library-nya. Kita menuju ke bagian halaman. Oke, penulisnya misalnya kategorinya kita ganti menjadi berita lagi. Kemudian penulisnya kita ganti Sugondo Joyo Puspito. Kita Ctrl S, kita coba lihat di bagian browser lagi. Kita coba refresh. Oke, sudah menampilkan data yang berbeda ditulis dalam kategori berita dengan penulis Sugondo Joyo Puspito dan kita menggunakan namanya view cell.